Perkenalkan, nama saya Dinda Ariana. Saya merupakan mahasiswa semester 4 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan proses pembuatan desain UI UX menggunakan Figma. Desain yang saya buat kali ini adalah Doodis. Jadi Doodis ini merupakan aplikasi yang akan mengajarkan, menuntun, dan memudahkan penggunanya untuk menjalankan pola hidup sehat. Nah, kita langsung mulai aja proses desainnya. Nah, pertama-tama di sini kita membuat frame-nya terlebih dahulu. Di sini aku memakai frame iPhone 14 dan 15 Pro Max. Nah, kita tambah beberapa dulu. Nah, ini kita bisa ganti menjadi frame intro. Kita kasih nama intro di sini. Nah, lalu saya juga udah menyiapkan logo dari aplikasi tersebut. Saya juga sudah menyiapkan palet warna yang diperlukan. Kita bisa simpan palet warnanya seperti ini caranya. Nah, di sini di page intro ini aku buat gradasi warna biru dan hijau. Kita sisihkan juga logonya. Nah, masuk ke halaman sign up. Di sini kita bisa sisihkan juga logonya. Terus kita tambahkan kolom untuk mengisi email, terus username, terus password. Lalu kita buat juga ini kolom untuk tombol create account. Nah, selanjutnya aku mau tambahin icon hide di bagian password. Aku juga mau tambahin tulisan have an account login. Nah, seperti ini. Lalu kita lanjut ke halaman first login. Di sini kita bisa tambahkan username, password. Lalu ini ada tambahan remember me. Terus ada tombol untuk login dan don't have an account. Nah, kita lanjut ke halaman login. Di sini ada bedanya first login dan login itu di welcome-nya. Nah, untuk halaman intro ini akan aku buat dia langsung berinteraksi ke halaman selanjutnya tanpa di tab dulu, jadi di after delay. Nah, ini kita ganti after delay, lalu kita ganti waktunya. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, tanpa harus di tab dulu. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan membuat komponen. Nah, komponen ini nantinya akan bisa menjadi sebuah tombol untuk lanjut ke halaman berikutnya. Nah, tombol yang dibutuhkan di sini, yang dijadikan tombol itu ada create account, terus have an account login, ada login, don't have an account sign up, dan di halaman login juga sama. Jadi di sini kita pakai 6 tombol dahulu. Oke, yang pertama itu tombol create account diarahkan ke halaman first login, lalu tulisan have an account login itu diarahkan ke halaman login, lalu tombol login yang ada di first login ini diarahkan ke beranda langsung, dan tombol login yang di login juga diarahkan ke beranda langsung. Nah, kalau tulisan don't have an account sign up itu dibalikan lagi ke halaman sign up. Oke, selanjutnya kita buat frame untuk beranda atau home ya. Nah, di sini aku desain dulu. Di sini aku taruh beberapa menu atau icon. Lalu aku juga buat sebuah tulisan, ini tulisan seperti kata-kata motivasi ya. Lalu ada beberapa menu tuh, ada do this, read this, dan eat this. Nah, kalau do this ini tuh kayak apa yang kita lakukan. Lalu di read this ini itu adalah web ya, itu untuk artikel-artikel yang memotivasi kita untuk melakukan hidup sehat. Nah, di eat this ini kita menjual makanan diet. Ada gado-gado sehat, salad buah keju, ayam telur, nasi ikan tuna, dan lain-lain nantinya. Aku kan udah buat nih read this, tapi dia tuh memanjang gitu, di scrolling gitu. Jadi aku mau buat biar si read this ini, menu read this ini bisa scrolling gitu. Nah, kayak gini caranya.
kita jadiin mereka satu frame dulu ya. Kita masukkan mereka ke dalam satu grup, satu frame. Nah, setelah itu kita masuk ke prototype. Lalu kita ganti overflow-nya itu menjadi horizontal. Nah, kalau yang bagian di situ kita ganti menjadi overflow-nya itu menjadi vertikal. Nah, tapi tadi nah ini salah ya teman-teman. Ini cuman yang bagian nya doang. Kenapa? Karena tadi yang menjadi satu frame itu cuman dan menu-menu yang di bawah. Padahal kita perlu atasnya juga, dari do this, read this, eat this itu dijadiin satu frame terlebih dahulu, baru kita ganti overflow-nya menjadi vertikal. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat frame untuk profil. Jadi komponen yang di atas itu yang profil Haidinda, kita buat tombol tersebut menuju ke profil, bagian profil. Nah, sini kita bisa tambahkan ada kolom jenis kelamin, tinggi, berat, riwayat pesanan, informasi akun, dan kita edit menjadi seperti ini. Kita buat alurnya. Kalau kita klik jenis kelamin nanti akan muncul pilihan perempuan atau laki-laki. Lalu kalau kita pencet perempuan nanti akan muncul halaman yang perempuan, dan kalau yang laki-laki akan muncul ke halaman yang laki-laki. Nanti akan berubah. Nah, terus ada tombol back itu untuk kembali lagi ke beranda. Oke, selanjutnya kita tambahkan frame untuk halaman pencarian. Nah, sini kita desain dulu. Untuk pencariannya kita tambahkan salad buah. Lalu kita jadikan salad buah itu sebuah komponen tombol. Ada pilihan lain, ketika diketik salad buah akan muncul ada pilihan salad buah keju, salad buah semangka, salad buah request. Nah, nanti akan muncul seperti menu dalam Eat This ya, karena yang dicari itu adalah menu makanan, jadi yang keluar itu adalah di sini menu-menu Eat This. Ada salad buah keju, ada salad. Nah, karena yang dicari di sini salad buah keju, jadi bawahnya itu kita tambahin menu-menu salad buah keju. Selanjutnya kita desain juga frame untuk halaman notifikasi. Kita desain sedikit. Lalu tombolnya di sini hanya tombol dari notifikasi bell itu ya, icon bell itu ke kolom notifikasi, dan ada tombol back untuk kembali lagi ke home. Oke, selanjutnya kita membuat frame baru. Ini untuk halaman tampilan. Setelah kita menekan tombol do this, akan muncul icon-icon kembali dengan detail yang lebih lengkap. Lalu di bagian rekam minum kita bisa buat beberapa tombol lagi untuk merekam mili air yang sudah kita minum, nanti akan bertambah ketika kita merekam dan mencet tombolnya. Oke, kita akan buat juga desain dari menu read this. Kita buat di sini artikel. Jadi tadi di halaman beranda itu adalah cover foto untuk menarik perhatian, lalu ketika diklik akan muncul artikel tersebut. Oke, selanjutnya di sini kita mendesain halaman setelah kita mengklik tombol pada Eat This ya, atau salah satu makanan yang ada di Eat This. Ketika kita klik akan muncul halaman informasi tentang makanan tersebut, dan kita bisa membelinya. Kita ada desain di sini jumlah dari makanan yang akan kita beli. Lalu di sini ada halaman konfirmasi pesanan. Lalu di sini ada alamat pengirim, terus opsi pengiriman, jarak pengiriman,
lalu juga ada pesanan yang sudah dipesan, ada catatan, ada total pesanan, subtotal pesanan, dan ada kolom check out setelah dijumlahkan. Nah, setelah itu akan ada halaman transaksi menggunakan di sini menggunakan aplikasi Biardong. Setelah itu kita buat beberapa frame ini menjadi komponen atau tombol untuk menghubungkan antar halaman. Yang ada di bagian tanda plus itu untuk menambahkan jumlah pesanan, lalu ada kolom check out, lalu tombol bayar, dan setelah itu akan kita buat halaman pembayaran berhasil. Nah, ketika semua desainnya sudah dihubungkan, frame-framenya sudah dihubungkan, komponen-komponennya sudah dihubungkan, maka akan ada hasil seperti ini. Mari kita lihat hasilnya. Nah, itu dia hasilnya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata.
Sampai jumpa.